Oke, ini lanjut lagi karena ada yang menyuruh saya buka ini, buka itu, buka ini, buka itu. Arti kata bahasa Arab tuh bukan lebih dari satu, begini begitu, begini begitu. Jadi seolah-olah membuat saya itu seperti orang yang tidak mengerti, seperti orang yang kurang sekolah atau apa. Ya, jadi untuk membahas lebih lanjut supaya lebih jelas siapa yang tidak mengerti, siapa yang bagaimana. Jadi saya bahas lebih lanjut. Kali ini saya kalau teman-teman bisa lihat tuh di paling atas itu ada alamat webnya quran.bblm.go.id, terus apalagi itu seterusnya itu. Nah ini saya mau membahas lebih lanjut tentang kata yusaluna atau apalah itu yusaluna. Nah ini yang ada di sini nih, yang dari surah 33 ayat 56, surah Al-Ahzab ayat 56, surah 33 ayat 56. Arti kata yusalna di sini yang ayatnya itu, kata dalam bahasa Arabnya itu ya dikasih warna biru itu adalah dimohonkan rahmat. Arti kata. Dan kemudian dilihat di bawah sini makna. Nah ini makna dari kata dasar ini tadi terlihat adalah doa, permohonan. Kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan makna kata doa, permohonan, sembahyang, pengharapan. Kata dasar ini sebagai kata kerja, kalau di posisinya sebagai kata kerja, berkaitan dengan makna kata berdoa, memohon, meminta, mendoakan, bersembayang, memohonkan, mengharap. Jadi siapa yang bohong? Google-nya yang nggak ngerti, atau saya yang bohong, atau orang itu yang bohong, nggak mengerti? Jadi saya bukan mengarang-arang kurang kerjaan tanpa dasar, bukan. Saya ada dasarnya. Dan ini website bukan website bikinan non Islam, bukan. Ini websitenya orang Islam sendiri. Gimana urusannya tuh? Jadi katakanlah ada dua kemungkinan. Tuhannya Muhammad itu memohon, karena posisi kata yusaluna itu posisinya dia sebagai kata kerja di situ. Nah jadi Tuhannya Muhammad itu, si Allah itu memohon kepada siapa lagi? Kalau memang Tuhannya Muhammad itu adalah sumber atau tempat memohon segala sesuatu, tetapi kok dia Tuhannya Muhammad itu masih memohon kepada yang lain? Yang satu. Yang kedua, yang menjadi pokok perhatian di sini, yang kedua itu tadi yang pertama. Yang kedua, yang tidak mengerti ini sebetulnya saya atau orang yang komen ini, yang protes ini. Karena saya menjelaskan sesuatu, saya ada dasarnya. Saya bukan tidak berdasar, saya ada dasarnya. Dan dasar saya itu bukan saya mengada-ada. Saya bisa kasih lihat, atau nanti bisa saya lampirkan tautan halaman ini di kolom komentar, nanti bisa dilihat sendiri kalau mau lihat sendiri itu nanti. Nah jadi umat muslim ini memang setengah mati bersusah payah untuk memuluskan kebohongan yang mereka buat. Ketika kebohongan itu dibahas, mereka bersusah payah sampai ngata-ngatain orang, seolah-olah orang yang membahas tersebut tidak paham, padahal mereka yang tidak paham. Nah itu repotnya di situ. Jadi kalau kita asal ikut-ikutan orang ini ngomongin ngomong begini tentang agama Islam misalnya, terus kita main ikut-ikutan ikut-ikutan asal-asalan saja tanpa memiliki dasar, kita seperti burung beo saja begitu, ya repot. Tapi kalau kita ada dasarnya, ya mereka yang repot, bukan kita, maksudnya jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja dulu kali ya. Jadi dari sini jelas siapa yang paham, siapa yang tidak paham, siapa yang
menebar yang mengarang-arang, siapa yang tidak mengarang-arang sudah jelas. Yang jelas saya bukan mengarang-arang, sebenarnya orang yang protes ini yang mengarang-arang, seperti itu. Oke, mungkin itu aja dulu dari saya akhiri. Selamat malam.